Saya sarankan supaya mengajukan penangguhan penahanan. Polisi dalam hal ini penyidik bekerja selalu berdasarkan fakta hukum. Kita serahkan proses hukum ini biar berjalan, tapi tetap kita kawal dan kita berharap segera dilimpahkan ke kejaksaan agar dapat diproses di peradilan. Persilahkan Edi Mulyadi ajukan penangguhan penahanan, Polri bilang itu hak konstitusional. Lembaga untuk mengkoreksi itu adalah sidang pra-peradilan. Saya minta ke pihak keluarga nanti hari ini ketemu Pak Edi untuk bicara di Mabes Polri, gitu, tahanan rutan Mabes Polri. Tapi jangan lupa gelar perkara habis itu. Tidak boleh orang nggak ada gelar perkara untuk ini, karena ini peraturan Kapolri. Ya, jadi semua mekanisme yang dilalui sudah sesuai dengan prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Memang kita fokus mendorong ini kepada hukum positif, hukum negara, dan ini berjalan sudah, dan kita berharap ada keputusan yang cepat dan juga vonis yang tepat. Ya, kita punya aturan-aturan bahwa penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diatur semuanya di situ. Ya, kalau misalnya ada yang merasa keberatan terkait menyangkut masalah penegakan hukum. Itu bagaimana sudah masuk peristiwa hukum di polisi, jadi yang adat jadi terbengkalai. Mestinya kan tidak terbengkalai dong, harus urus dulu adat. Kalau tadi logikanya adat harus diutamakan. Kalau hukum negara kan hukuman fisik, beliau di penjara, tapi selesai keluar itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya kalau tidak ada rasa sidang hukum adat ini akan masih ada rasa yang nantinya kurang harmonis di antara kita. Jadi kami harapkan ada itikat baik, ketulusan dari Saudara Edi Mulyadi. Sidang hukum adat itu adalah dalam rangka untuk penebusan kesalahan secara moral kepada warga suku bangsa Dayak khususnya dan warga Kalimantan pada umumnya. Kepolisian Republik Indonesia mempersilahkan Edi Mulyadi mengajukan penangguhan penahanan atas dugaan kasus ujaran kebencian yang bermuatan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa penangguhan penahanan merupakan hak konstitusional seorang tersangka. Penangguhan penahanan pra-peradilan itu adalah hak konstitusional seorang tersangka. Silahkan digunakan, kata Dedi. Nantinya, kata Dedi, penyidik akan menimbang apakah akan menerima permohonan itu. Namun hal yang pasti, pihaknya masih belum menerima informasi terkait dengan permohonan penangguhan Edi Mulyadi. Sebagai informasi, Edi Mulyadi bakal mengajukan penangguhan penahanan atas statusnya sebagai tersangka dugaan kasus ujaran kebencian yang bermuatan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA terkait dengan ucapan mengenai Kalimantan tempat jin buang anak. Atas dasar pertimbangan hukum presumption of innocence, pihaknya dari tim advokasi selaku pengacara dan pembela akan mengajukan penangguhan penahanan sesuai dengan persyaratan sistem hukum yang berlaku atau KUHP. Kata kuasa hukum Edi Mulyadi Damai Hari Lubis saat dikonfirmasi. Damai menuturkan pihaknya menyayangkan atas penahanan terhadap Edi Mulyadi itu sebab pernyataan mengenai Kalimantan tempat jin buang anak masih bisa diperdebatkan. Lebih lanjut, Damai menambahkan hukuman yang dilayangkan kepada kliennya masih praduga tak bersalah. Karenanya secara hukum, aparat hukum diminta untuk tak terburu-buru melakukan penahanan. Diberitakan sebelumnya, Barreskrim Polri akhirnya menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka dugaan kasus ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan dan penyebaran berita bohong atau hoax pada Senin. Sebagaimana diketahui, Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka seusai diperiksa selama 6 jam oleh penyidik. Selanjutnya, penyidik pun melakukan gelar perkara untuk menetapkan status tersangka. Usai ditetapkan tersangka, Edi Mulyadi juga langsung dilakukan penangkapan oleh penyidik Polri. Setelah itu, dia langsung dilakukan proses penahanan di Rutan Barreskrim Polri, Jakarta Selatan sejak Senin. Ramadan juga menjelaskan Edi Mulyadi bakal ditahan selama 20 hari ke depan dalam rangka pemeriksaan dalam statusnya sebagai tersangka. Atas perbuatan itu, Edi Mulyadi disangka telah melanggar pasal 45A, ayat 2, Jungto pasal 28, ayat 2 Undang-Undang ITE, lalu pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Jungto pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jungto pasal 156 KUHP. Dalam belain pasal itu, Edi Mulyadi terancam hukuman 10 tahun penjara. Edi Mulyadi merasa dibidik polisi. Irjen Dedi bereaksi begini. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo langsung bereaksi merespon pernyataan kubu tersangka ujaran kebencian Edi Mulyadi yang merasa sudah menjadi bidikan polisi. Jenderal Bintang 2 itu menegaskan bahwa Polri tidak membidik Edi Mulyadi. Polisi dalam hal ini, penyidik bekerja selalu berdasarkan fakta hukum. Pihaknya juga punya aturan-aturan yang dijalankan.
Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu juga memastikan bahwa pemeriksaan penetapan tersangka hingga penahanan yang dilakukan penyidik terhadap Edy Mulyadi sudah sesuai dengan KUHP. Irjen Jadi juga mengatakan apabila Edy Mulyadi merasa kurang puas dengan proses hukum yang berjalan, bisa mengajukan gugatan pra-peradilan ke pengadilan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelumnya Edy Mulyadi seusai dijadikan tersangka dan ditahan merasa telah dibidik polisi karena sikapnya yang selama ini selalu memberikan kritik keras kepada pemerintah. Edy Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Senin 31 Januari lalu. Dalam kasus ini, Edy Mulyadi dijerat dengan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 156 KUHP.